Di rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang, tepatnya di ruang rawat inap, terdapat seorang pasien bernama Nyonya L dengan diagnosa medis CA kolon stadium 2. Telah dirawat selama 10 hari serta telah diberikan tindakan reseksi usus dan adjuvat kemoterapi. Tindakan keperawatan yang telah diberikan yaitu terapi relaksasi nafas dalam. Namun, masalah nyeri yang dialami oleh Nyonya R belum teratasi dan tidak ada perkembangan yang berarti. Karena itu, PP melaporkan pada Karu bermaksud untuk mengusulkan untuk dilakukan ronde keperawatan pada Nyonya R. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baik, silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Baik, tujuan saya ke sini ingin mengkonsultasikan pasien dengan Nyonya R dan meminta saran Ibu. Oh iya, silakan. Pasien yang CA kolon itu ya, Mbak? Iya, Bu. Nyonya R dengan diagnosa medis CA kolon stadium 2 yang telah dilakukan tindakan reseksi usus dan adjuvat kemoterapi, Bu. Dan untuk tindakan keperawatannya telah dilakukan teknik relaksasi napas dalam, tetapi belum teratasi. Dan rencananya akan dilakukan ronde keperawatan, Bu. Baiklah, kalau memang Anda sudah siap, lanjutkan dan persiapkan yang perlu dipersiapkan. Baik, Bu. Terima kasih. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Apakah masih ingat dengan saya, Bu? Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Iya, Mbak. Itu masih sakit, nyeri sekali, Mbak. Iya, Mbak. Ibu saya ini loh masih sering ngeluh sakit. Nggak ada banyak perubahan ya selama dirawat di sini. Iya, Mbak. Belum banyak perubahan kepada Ibu. Jadi, saya berencana untuk mengadakan ronde keperawatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang Ibu alami saat ini. Oh gitu, ya Mbak, saya setuju. Iya Mbak, saya mau asalkan rasa sakit yang saya rasakan ini hilang Mbak. Ini Bu, untuk lembar persetujuannya bisa ditandatangani terlebih dahulu. Di bagian sini ya, Bu. Ya. Terima kasih ya, Bu. Ya. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nurse. Baik, Nurse Nafisa, seperti yang kita rencanakan pada hari ini, kita akan melakukan tahap praronde keperawatan, yang dimana kita akan mengambil pasien Nyonya R. Baik Nurse Indah, memang bagus kalau Nyonya R adalah pasien yang akan kita rondekan. Maka dari itu, saya meminta tolong kepada Nurse Nafisa untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang Nyonya R alami sekarang. Baik Nurse, saya akan lakukan nanti ya. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, Nurse, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk, Mbak. Isi ya, Bu. Iya, Mbak. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi, Mbak. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Nafisa. Kebetulan saat ini saya bertugas pada shift pagi dan merawat Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya, itu Mbak. Kok nggak ada perubahan ya, Mbak? Saya masih merasakan nyeri berat Ibu. Terus nggak bisa tidur juga, Mbak. Makannya juga nggak enak. Baik, Bu. Permisi ya, Bu. Saya akan lakukan pengkajian pada Ibu untuk mengetahui masalah yang terjadi pada Ibu. Iya, Mbak. Silakan. Baik, saya persiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu ya. Iya. Permisi ya, Bu. Saya dulu. Bu, permisi ya. Iya, Mbak. Permisi ya, Bu ya. Tarik nafas, Bu. Teruskan. Tarik nafas, Bu.
Besar. Ibu permisi ya, saya lihat dulu ya, permisi ya. Permisi ya, Bu. Baik Bu, bagaimana sekarang? Perutnya masih terasa nyeri Bu? Iya Mbak, kadang juga mual. Iya. Baik, di sini kan saya sudah melakukan pengkajian pada Ibu. Nanti untuk hasilnya saya diskusikan dulu pada tim medis lainnya ya Bu ya. Iya Mbak. Baik, saya pamit dulu ya Bu ya. Kalau ada apa-apa, keluarga bisa hubungi ke nurse station. Baik, saya izin pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Permisi Nurse Indah. Iya, Nurse Nafisa, silakan duduk. Terima kasih Nurse. Bagaimana hasilnya, Nurse Nafisa? Jadi begini Nurse, setelah saya melakukan pengkajian pada Nyonya R, didapatkan hasil bahwa Nyonya R itu mengalami nyeri hebat pada bagian perut dengan skala 7. Pasien merasa mual, pasien merasa sulit untuk tidur, dan juga pasien itu mengalami defisit nutrisi. Pasien mengalami efusi pleura dan juga asites Nurse. Baiklah, kalau begitu kita lakukan validasi langsung ke pasiennya saja. Baik Nurse, mari. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan mbak-mbak semuanya. Pagi. Sesuai kontrak kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan ronde keperawatan yaitu dengan atas nama Nyonya R pada jam 10. Yang akan melaksanakan ronde keperawatan ini yaitu Nurse Nafisa sebagai perawat pelaksana. Kemudian kita akan melakukan ronde keperawatan ini tepat pada jam 10, kemudian dilaksanakan di ruang 10 pada pasien Nyonya R. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan sebelumnya, baik, saya perkenalkan dulu, ini Nurse Indah sebagai ketua tim di ruangan ini, dan selanjutnya Nurse Nafisa sebagai perawat pelaksana. Langsung saja Nurse, dibacakan datanya dari Nyonya R. Baik, terima kasih Bu Karu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ronde keperawatan kali ini adalah Nyonya R dengan usia 50 tahun di ruang Melati. Untuk diagnosa medis pada Nyonya R adalah CA kolon stadium 2. Yang dimana pasien ini mengalami nyeri hebat pada bagian perut dengan skala 7. Pasien mengalami nyeri dan mual. Kemudian pasien juga mengalami tidak nafsu makan karena merasakan tidak nyaman akibat efusi pleura dan juga asites. Dan juga pasien mengalami tekanan darah rendah yaitu 90/60, juga pasien mengalami natrium rendah, albumin rendah, dan juga mengalami defisit nutrisi. Pasien mengalami sindrom anoreksia katetsia. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Baik Bu, ada sedikit yang ingin saya tambahkan. Jadi untuk hasil BMI pasien ini 14,3. Pasien mengalami tekanan darah rendah yaitu 90/60, RF pasien 26 kali per menit, natrium pasien 100, albumin pasien 2,8, dan sekarang pasien terpasang infus NaCl 0,9%. Oh ya Mbak, untuk suhunya itu gimana ya? Suhunya 38 dokter, jadi kami ingin memberikan terapi diuretik untuk mengurangi asitesnya, namun dikhawatirkan dehidrasi pada pasien itu semakin parah. Untuk masalah nutrisinya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh ahli gizi. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak, Bu. Tidak Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, baik kita langsung menuju ke ruangan pasien untuk memvalidasi data. Monggo dokter. Iya. Oh ini yang mau diperiksa di ruangan apa ya Dok? Permisi Bu, bagaimana keadaannya pagi hari ini? Ya Mbak, saya masih sangat sakit dan mual juga. Oke. Saya periksa dulu ya Bu ya. Iya. Bisa dibantu dibuka Bu, silakan.
Oh iya Bu, masih sakit perutnya ya? Apakah ada keluhan lain? Jadi gini Mbak, ibu saya ini ya beberapa hari ini nggak mau makan. Iya. Baik, Mbak, laporannya kami terima. Nanti kita informasikan kembali. Permisi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari. Ya, makasih dok. Baik, tadi kita sudah sama-sama mengetahui keadaan pasien tersebut. Apa sebaiknya dokter dan menurut perawat bagaimana? Oh iya, untuk status gizinya itu bagaimana ya Mbak dari bagian nutrisi sendiri? Baik dokter, menurut saya Nyonya R ini perlu diberikan diet TKTP yaitu tinggi karbohidrat dan juga tinggi protein, di mana salah satu manfaatnya yaitu dapat meningkatkan energi dari pasien itu sendiri dan juga diimbangi dengan camilan berupa buah segarnya. Dengan total estimasi nutrisi yang masuk setiap harinya yaitu karbohidratnya 250 hingga 300 gram, kemudian proteinnya 100 hingga 120 gram. Bagaimana dari farmasi? Ya, baik. Untuk nutrisinya ini kami rekomendasikan untuk pemberian megasterol aldatat ya. Ini untuk meningkatkan nafsu makannya. Baik, apakah ada tambahan lagi? Oh iya, untuk kira-kira permasalahannya perlu diatasi terlebih dahulu, hipervolemia dulu atau defisit nutrisi dulu? Kita mungkin lihat dari hasil labnya ya. Di situ kan albuminnya itu rendah. Sepertinya kita itu perlu memberikan menambahkan albumin untuk mengurangi edemanya itu. Nanti bisa diberikan NaCl 0,9%. Saya setuju dengan dokter. Mungkin asupan albuminnya bisa berupa kapsul ataupun nanti infus. Oh iya, berarti albuminnya ini untuk menarik cairan di ekstravaskuler ke dalam ya. Jadi tidak ada penambahan edema ketika dimasukkan NaCl. Mungkin ada tambahan dari saya. Untuk natriumnya itu pasien telah normal, bisa diberikan diuretik untuk mengatasi efusi pleura. Jika masih ada, bagaimana dokter? Nah, iya betul. Dan RN-nya tadi meningkat ya. Jadi tetap berikan O2 ya, terutama jika saturasi oksigennya kurang dari 95%. Oke, baiklah. Apakah ada tambahan lain? Baik, saya izin menambahkan untuk albuminnya mungkin bisa transfusi saja agar kenaikannya itu cepat. Baik, apakah ada lagi? Tidak ada. Baiklah, untuk hasil ronde kita hari ini, saya akan menyimpulkan yaitu intervensi yang dapat dilakukan pada Nyonya R adalah memberikan TKTP, lebih banyak sayur dan buah segar, dan megasterol asetat untuk nutrisi. Untuk masalah cairan yang diberikan yaitu transfusi albumin dan terapi cairan NaCl. Kemudian jika kadar natrium telah normal dapat diberikan diuretik jika efusi pleura masih ada. Kemudian diberikan terapi O2 pada pasien terutama jika saturasi oksigennya kurang dari 95%. Apakah ada yang ingin menambah kesimpulan? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup saja ronde keperawatan hari ini. Terima kasih kepada Dr. Mario. Terima kasih kepada ahli gizi Mbak Saida. Kemudian terima kasih juga kepada Kak Rizka yaitu untuk kefarmasian dan rekan perawat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.